Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman teknisiku semua dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan juga dilancarkan rezekinya, dan hari-harinya saya doakan selalu bahagia ya. Meskipun isi dompet tidak seindah di cerita-cerita percintaan. Oke, gak usah lebay ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya membahas sebuah fitur canggih dari F64 ini. Jadi fitur canggih ini jarang sekali teman-teman gunakan, terutama masih user baru di F64. Sekalipun user lama jarang menyadari adanya fitur sakti dari F64-nya. Ini. Jadi fitur sakti ini adalah sedikit solusi menurut saya untuk teman-teman yang ingin iris FRP tapi pembacaan UFS tidak lancar. Nah, kalau di F64 pembacaan UFS tidak terbaca sempurna, itu kita tidak akan bisa mengeksekusi sebuah FRP ataupun pola seperti itu ya teman-teman. Oke, maka fitur apakah itu yang ada di F64 yang tersembunyi menurut saya, fitur spesial ini? Oke, langsung saja kita menuju pada PC saja ya. Oke, di sini saya akan membuka software F64 terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk fitur tersembunyi ini sebenarnya berlaku untuk semua versi setup F64 ya, baik yang lama ataupun baru. Saya menggunakan fitur ini khusus untuk iris FRP saja ya teman-teman, karena memang sebagian HP itu ada yang terdeteksi UFS-nya setelah diidentifikasi namun tidak terbaca sempurna. Oke, ini ya, ini adalah software F64 yang versi lama ya. Jadi fitur spesialnya itu ada di mana? Teman-teman buka di bagian pengaturan, kemudian teman-teman masuk ke Advanced Task di sini. Nah, di sini ada Primary Connection Task. Nah, fitur inilah yang sering saya gunakan. Nah, jadi fitur ini ketika kita centang, otomatis UFS terdeteksi. Ketika UFS terdeteksi akan otomatis menghapus FRP dari sebuah HP. Meskipun nanti partisinya tidak terbaca sempurna, otomatis FRP-nya akan terhapus ya teman-teman. Dan fitur ini hanya bisa digunakan untuk UFS saja ya. Ini automatic FRP removal. Jadi di sini ada otomatis menghapus FRP pada UFS saja. Jadi fitur ini yang saya gunakan untuk menghapus FRP pada UFS. Jadi fungsinya saya terangkan sekali lagi, ketika UFS terdeteksi, otomatis FRP-nya akan terhapus sekalipun kita tidak memakai fitur iris FRP kalau kita mencentang fitur ini. Jadi fitur inilah yang saya katakan sakti ya. Dan ini menjadi alternatif bagi teman-teman yang sering emosi mau iris FRP. Oke. Di sini saya ada bahan Vivo V60 nantinya ya. Ini akan saya gunakan, fitur ini akan saya gunakan untuk menghapus FRP HP tersebut. Jadi ketika kita menggunakan fitur ini, sekali kita mengeklik identifikasi UFS terbaca, otomatis FRP-nya sudah terhapus ya teman-teman. Seperti ini. Namun yang perlu kita perhatikan, kalau kita ingin mengeksekusi selain FRP, ini jangan dicentang ya.
Ini gunakan saja opsi ini apabila kita ingin mengeksekusi kasus FRP seperti itu. Oke. Saya akan menerapkan fitur ini pada HP Vivo ini ya teman-teman. Oke. Di sini saya akan menyiapkan unitnya dulu ya. Saya board dulu CPU-nya, lalu akan saya aplikasikan atau akan saya contohkan penggunaan fitur sakti ini pada F64. Oke teman-teman, di sini untuk FRP yang akan saya bobol ini adalah Vivo V60 LED. Oke, saya board terlebih dahulu CPU-nya. Oke teman-teman, di sini untuk ISP-nya sudah saya jempol, tinggal prosesnya ya sekarang. Oke, saya pasang dulu. Ke perangkatnya. Oke, seperti ini. Di sini saya pakai versi 2025 ya teman-teman. Dan ini untuk advantage-nya di bagian automatic FRP removal ini sudah saya centang. Jadi otomatis nanti kalau UFS-nya terdeteksi, FRP-nya akan terhapus ya teman-teman. Oke, di sini saya identifikasi HP-nya. Saya colok kabel dulu. Identifikasi. Colok kabel. Oke. Terbaca. Yes. Dan di sini otomatis sudah terhapus ya teman-teman. Ini ada lock seperti ini. Ini otomatis FRP-nya sudah terhapus. Dengan satu kali klik FRP langsung terhapus ya teman-teman. Seperti ini. Dan kita tidak perlu melakukan eksekusi kembali atau menggunakan fitur erase FRP karena sesuai di log di sini. FRP-nya terhapus saat proses pembacaan. Oke, sudah terhapus. Jadi fitur yang jarang digunakan teman-teman ada di bagian ini. Oke, terima kasih. Ini langsung saya coba lepas HP-nya ya dari ISP. Oke, bismillahirrahmanirrahim, menyala. Oke, di sini ya teman-teman, untuk logo gemboknya sudah hilang ya. Logo gembok di sini sudah hilang, berarti FRP-nya sudah hilang juga ya dengan sekali klik identifikasi. Oke. Oke, dan akhirnya down ya teman-teman, cuman sekali klik. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya.
Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu solder.